Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Elmiana BPUD, NIM 17.100.222. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Baik, yang pertama adalah kita akan menghitung capital gain, yield, dan return. Yang pertama adalah cara menghitung capital gain. Capital gain di sini ada rumusnya, yaitu harga saham di tahun berjalan dikurangi dengan harga saham tahun sebelumnya dibagi dengan harga saham tahun sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah capital gain di tahun 2012, yaitu harga saham di tahun 2012 dikurangi dengan harga saham di tahun 2011 dibagi dengan harga saham di tahun 2011, yaitu 1780 dikurangi dengan 1725 dibagi dengan 1725, yaitu memperoleh angka 0,0318 atau dipersenkan menjadi 3,18%. Yang berikutnya adalah yield 2012, yaitu dividen di tahun 2012 dibagi dengan harga saham di tahun 2011, yaitu 550 dibagi dengan 1725 memperoleh angka 0,3188 atau dipersenkan menjadi 31,88%. Yang berikutnya adalah return. Return 2012 adalah sama dengan capital gain di tahun 2012 tinggal dijumlahkan dengan yield 2012, yaitu 0,0318 ditambah dengan 0,3188 sama dengan 0,3506 atau dipersenkan menjadi 35,06%. Yang kedua adalah capital gain di tahun 2013, yaitu 1.800 dikurangi dengan 1.780 dibagi dengan 1.780 sama dengan 0,0112 atau dipersenkan menjadi 1,12%. Terus untuk yield 2013 itu 570 dibagi dengan 1780 dengan hasilnya itu 0,3202 atau dipersenkan menjadi 32,02%. Yang berikutnya R di tahun 2013 itu tinggal menambahkan capital gain di tahun 2013 ditambah dengan yield 2013, yaitu 0,0112 tambah dengan 0,3202 sama dengan 0,3314 atau 33,14%. Yang berikut capital gain di tahun 2014, yaitu 1.850 dikurangi dengan 1.800 dibagi dengan 1.800 sama dengan 0,0277 atau 2,77%. Yang berikutnya yield 2014, yaitu 600 dibagi dengan 1.800, yaitu sama dengan 0,3333 atau 33,33%. R di tahun 2014 0,0277 tambah dengan 0,333 sama dengan 0,361 atau dipersenkan menjadi 3,661%. Terus yang berikutnya untuk capital gain di tahun 2015, yaitu 2.000 dikurangi dengan 1.850 dibagi dengan 1.850, yaitu menghasilkan angka 0,0810 atau 8,10%. Yield untuk 2015-nya itu 610 dibagi dengan 1.850 sama dengan 0,3297 atau 32,97%. Yang berikut untuk R di tahun 2015 itu 0,081 ditambah dengan 0,3297 sama dengan 0,4107 atau 41,07%. Yang berikutnya untuk capital gain di tahun 2016, yaitu 2.150 dibagi dengan 2.000 dikurangi dengan 2.000 dibagi dengan 2.000, yaitu menghasilkan angka 0,075 atau 75%.
Untuk yield 2016-nya itu 620 dibagi dengan 2000 menghasilkan angka 0,31 atau dipersenkan menjadi 3,1%. Untuk R di tahun 2016-nya itu 0,075 tinggal ditambahkan dengan 0,31 sama dengan 0,385 atau dipresentasikan menjadi 3,85%. Yang berikutnya adalah capital gain di tahun 2017 itu 2190 dikurangi dengan 2150 dibagi dengan 2150, yaitu memperoleh angka 0,0186 atau 1,86%. Terus untuk yield 2017 itu 650 dibagi dengan 2150 menghasilkan angka 0,3023 atau 30,23%. Untuk R-nya itu 0,0185 ditambah dengan 0,3023 atau 0 dengan menghasilkan angka. Dan untuk yang R di tahun 2017 itu 0,0185 ditambah dengan 0,3023 sama dengan 0,3209 atau 32,09%. Untuk capital gain di tahun 2018 yaitu 2250 dikurangi dengan 2190 dibagi dengan 2190, yaitu menghasilkan angka 0,0273 atau 2,73%. Untuk yieldnya itu 670 dibagi dengan 2190 sama dengan 0,3059 atau 30,59%. Dan untuk R-nya itu 0,0273 ditambah dengan 0,3059 sama dengan 0,332 atau 33,32%. Yang berikutnya adalah bagaimana cara menghitung relative return. Di sini dengan rumusnya itu RR di tahun 2012 yaitu tinggal ditambahkan dengan 1. Yang pertama itu RR di tahun 2012 sama dengan RR di tahun 2012 ditambah 1 sama dengan 0,3506 ditambah 1 menghasilkan angka 1,3506. Terus untuk RR di tahun 2013 yaitu RR di tahun 2013 tinggal ditambah 1 menghasilkan 0,3314 tambah 1 sama dengan 1,3314. Terus untuk RR di tahun 2014 itu R 2014 ditambah 1 sama dengan 0,361 ditambah 1 menghasilkan 1,361. Terus untuk R 2015 itu R 2015 ditambah 1 sama dengan 0,4107 ditambah 1 menghasilkan angka 1,4107. Untuk RR di tahun 2016 R 2016 ditambah 1 sama dengan 0,385 tambah 1 menghasilkan 1,385. Untuk RR 2017 R 2017 ditambah 1 sama dengan 0,3207 tambah 1 sama dengan 1,3207. Untuk RR 2018 R 2018 tambah 1 sama dengan 0,3332 ditambah 1 sama dengan 1,332. Untuk masuk ke tabelnya itu di sini ada tabel periode, harga saham, dividen, capital gain atau loss, dividen yield, return, dan relative return. Untuk periodenya itu kita isi kembali ada periode 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Dan untuk harga sahamnya itu kita isi kembali seperti soal yang telah diberikan dengan dividennya juga. Terus sedangkan untuk capital gainnya itu kita tinggal masukkan angka yang sudah dicari tadi dengan dividennya juga dengan return dan juga untuk relatif tabel returnnya. Sekian dan terima kasih.